Selamat pagi anak-anak Ibu. Apa kabarnya? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat. Dan hari ini kita kembali belajar prakarya di semester 2 atau semester genap. Dan kita akan mengulang kembali pelajaran kita dari 4 aspek. Jadi sebelum belajar, Ibu minta siapkan catatannya dan catat materi pelajaran kita hari ini. Di bab yang pertama, kita akan kembali belajar dari aspek kerajinan, yaitu kerajinan bahan limbah lunak. Tetap bersama Ibu ya tentunya, dan Ibu harap pelajaran kita ini nantinya akan menambah wawasan dan menambah pengetahuan kamu. Baiklah, kita akan mulai pelajaran kita. Sebelumnya, kamu harus pahami dulu apa tujuan dari pembelajaran kita di aspek kerajinan yang pertama, yaitu kerajinan bahan limbah lunak. Yang pertama itu nanti kamu diharapkan mampu memilih dan memilah limbah, kemudian dapat memanfaatkan limbah, khususnya limbah anorganik atau limbah plastik, kemudian menjelaskan proses pengolahan limbah, kemudian melakukan pengamatan, diskusi atau wawancara, dan nantinya juga kamu Ibu harap mampu bekerja sama dengan kelompok. Itulah tujuan pembelajaran kita secara garis besar. Baik, apa itu limbah? Limbah itu bahasa sehari-harinya sering kita sebut sampah. Nah, sampah ini sendiri adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau dari proses alam yang berbentuk padat. Nah, ini dari gambar ini Nak, bisa kamu lihat di sini ada banyak sampah dan sampah inilah yang nantinya akan kita olah menjadi kerajinan. Sampah atau limbah itu sama ya Nak. Nah, apa akibat yang terjadi karena adanya sampah atau limbah? Yang pasti akibat buruknya itu adalah menimbulkan pemandangan yang tidak indah. Kemudian menghasilkan bau yang tidak sedap. Jadi kalau misalnya kita lewat dari tempat pembuangan sampah, pasti kita tutup hidung ya. Kenapa? Karena ada bau yang tidak sedap. Dan apabila sampah ini menumpuk, maka dia akan menimbulkan pemandangan tidak menarik. Tapi ada juga akibat positifnya. Apa itu? Membuka lapangan kerja baru. Nah, contohnya munculnya tenaga kebersihan. Kemudian munculnya pemulung. Nah, kemudian meningkatkan kreativitas pengolahan sampah. Nah, kreativitas pengolahan sampah inilah nanti yang akan kita bahas. Dan diharapkan nanti anak didik Ibu juga dapat memiliki kreativitas untuk mengolah limbah. Bagaimana caranya? Kita akan pelajari selanjutnya. Nah, limbah itu atau sampah itu dia ada beberapa jenis. Yang pertama itu adalah berdasarkan wujudnya. Wujudnya itu maksudnya berdasarkan bentuknya. Nah, berdasarkan bentuknya itu ada 3 jenis limbah atau sampah. Yang pertama itu adalah limbah gas. Nah, limbah gas ini merupakan jenis limbah yang berbentuk gas. Contohnya karbon dioksida atau CO2 dan karbon monoksida atau CO. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari contohnya itu adalah asap. Contohnya adalah asap. Asap dari mana? Asap dari pabrik ya. Asap dari kendaraan bermotor. Nah, itu adalah limbah. Apabila kita melewati pabrik atau tempat industri, maka bisa kita lihat ini dari gambar ini ada banyak jenis asap ya. Kalau semakin banyak pabriknya, maka semakin banyak asap. Nah, semakin banyak asap itu tadi, maka itu akan menyebabkan polusi udara. Makanya dia disebut limbah. Nah, kemudian yang kedua adalah limbah cair. Nah, ini adalah jenis limbah yang memiliki fisik berupa zat cair. Misalnya air cucian, air hujan, rembesan AC, air sabun, dan minyak goreng buangan atau minyak jelantah. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah limbah padat.
Nah, limbah padat ini merupakan jenis limbah yang berbentuk padat. Contohnya kotak kemasan, bungkus jajanan, plastik, botol, kertas, kardus, dan ban bekas. Nah, dari semua jenis limbah ini, berdasarkan wujudnya, jenis limbah padat itu merupakan jenis limbah yang paling banyak. Ya, itu yang pertama, jenis berdasarkan wujudnya. Kemudian berdasarkan sumbernya. Nah, berdasarkan sumbernya di sini dia ada 4. Yang pertama adalah limbah domestik, yaitu limbah yang berasal dari kegiatan pemukiman penduduk. Ini berasal dari pemukiman penduduk. Pemukiman penduduk itu sebagai apa? Misalnya dari desa, kemudian dari kegiatan pasar, seperti restoran dan lain-lain. Nah, ini bisa kamu lihat. Nah, ini adalah limbah yang sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Itu dia limbah domestik. Kemudian yang kedua, limbah industri. Kalau dikatakan limbah industri berarti dia merupakan hasil dari buangan atau kegiatan industri. Nah, untuk limbah industri ini dia seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi di awal, ada dia limbah gas. Dan di sini ada limbah cair. Yang ketiga itu adalah limbah pertanian, yakni limbah yang berasal dari kegiatan pertanian atau perkebunan. Nah, contohnya ini bisa anak-anak Ibu lihat ada jerami. Nah, biasanya untuk limbah pertanian itu dapat digunakan dia untuk kompos hijau ya. Kemudian ada limbah pertambangan. Limbah pertambangan ini limbah yang berasal dari kegiatan tambang atau pertambangan. Nah, ini bisa kamu lihat di gambar ya nak. Nah, itu dia limbah berdasarkan sumbernya. Nah, yang ketiga itu adalah limbah berdasarkan senyawanya. Limbah berdasarkan senyawanya ini ada 2. Yang pertama, limbah anorganik, kemudian yang kedua, limbah organik. Nah, limbah anorganik ini merupakan limbah yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Contohnya itu adalah sampah plastik. Dalam bahasa sehari-hari, limbah anorganik diartikan juga limbah yang tidak dapat membusuk. Anak-anak Ibu tahu tidak apa saja limbah yang tidak dapat membusuk? Iya, ada yang jawab plastik. Nah, plastik, kaca, kaleng, kemudian botol, besi, itu merupakan contoh dari limbah anorganik. Limbah atau sampah yang tidak dapat membusuk. Jadi misalnya kamu punya sampah plastik, kaca, kaleng. Kalaupun misalnya sampah tersebut kamu kubur, kemudian kamu kubur dia, kemudian beberapa tahun kemudian sampah yang sudah kamu gali itu kamu buka kembali, bentuknya akan tetap sama. Kenapa? Karena dia tidak dapat membusuk, tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Jadi tidak heran nak, kalau sampah anorganik itu dibiarkan, maka dia akan semakin menggunung, semakin menumpuk dan menumpuk. Jadi itulah sebabnya ada pengrajin sampah sehingga sampah atau limbah anorganik tadi itu tidak menumpuk, dia diolah kembali. Nah, sudah tahu tadi ya apa itu limbah anorganik dan apa contohnya? Dicatat ya nak. Contohnya di sini dia hanya ada plastik. Bisa kamu catat yang lain. Besi, kaca, kaleng, botol, dan lain-lain. Itu dia contoh dari limbah anorganik. Kemudian yang kedua tadi limbah organik. Nah, ini merupakan kebalikan dari limbah anorganik. Limbah organik itu merupakan limbah yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Kenapa? Karena dia mengandung unsur karbon. Jadi limbah organik ini merupakan limbah yang dapat membusuk. Contohnya itu adalah ranting kayu, dedaunan, jerami. Itu merupakan limbah yang dapat membusuk. Jadi nak, limbah organik itu juga dapat dijadikan sebagai pupuk organik. Caranya bagaimana Bu?
Nah, sampah atau limbah organik itu tadi dikubur dia, kemudian kamu buka beberapa bulan kemudian, dia sudah hancur. Dan ketika dia sudah hancur, dia mengandung unsur yang dapat berguna bagi tanaman. Itulah dia limbah berdasarkan senyawanya. Ada dua ya, anorganik dan organik. Oke nak, sudah paham ya? Jadi tadi kita sudah belajar 3 jenis limbah. Yang pertama limbah berdasarkan wujud atau bentuknya. Yang kemudian yang kedua limbah berdasarkan sumber atau asalnya. Kemudian yang ketiga limbah berdasarkan senyawanya. Sudah paham? Dan kita juga tadi sudah membahas apa itu limbah. Ya. Baik. Materi pelajaran kita hari ini mengenai apa itu limbah, jenis limbah. Ibu harap kamu sudah mengerti dan silakan kerjakan 5 soal berikut. Kerjakan seperti biasa dan dikumpul sesuai dengan jadwal pengumpulan tugas di kelas kamu. Apabila ada yang kurang jelas, silakan langsung tanya kepada ibu secara pribadi. Oke anak-anak. Terima kasih, semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat dan menambah wawasan kamu. Tuhan memberkati.